ini adalah pemegang kekuasaan, digunakan kekuasaannya untuk memberikan rahman, memberikan rasa kasih, sayang, mencintai. Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat semacam tongkat Nabi Musa, tidak punya. Tidak punya tongkat Nabi Sulaiman, tidak punya. Maka tidak akan ada pemilu ke depan. Tidak akan ada lagi yang berani mencalonkan sebagai calon pemimpin tanpa dukungan kekuasaan. Pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Betul? Bang, ada perhatiin dari pagi, siang, sore, sampai malam. Wah, abang ngopi terus sih. Emang abang gak doyan susu apa? Bukan abang gak doyan susu, Dek. Terus kenapa? Kan abang gak punya bini. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Biar gua anak presiden asli, tapi gua nggak kayak gitu, tahu? Gitu loh, masa kita nih mau ngobrak-ngabrik pula. Yang namanya kekuasaan tuh emang enak loh. Ada kereta bayi, isinya saya, ada susternya kan. Sebelah saya aja, aku bilang, "Duh, ilah baru sak pintil gini." Apa? Pengawal. Gile nggak? Kenapa? Karena saya anak presiden. Wah, siapa yang nggak kepingin digituin? Biarin agak nostalgia dikit. Tahu nggak bunyi? Enak toh? Apalagi kalau dibikin rujak bebek gitu ya. Jadi kakak saya tuh yang nakal. Terus bilang, bunyinya lagi berbuah, diliatin. Oh iya, naiklah kita, duduklah di atas pohon. Dari jauh, mulai toh. Kan kalau Bung Karno mau jalan, ngeliatin kebon atau apa, pasti kan udah, itu ada satu regu tuh. Udah pit gitu. Waduh, kita liatin. Bapak gue udah mau datang nih. Mau turun, pasti nggak sempat gitu kan. Apa nih ya siasatnya gitu. Wah, turun nih, gitu. Padahal tadinya di atas udah makan kan, enak. Gitu kan. Bapak saya datang. Terus lagi ngapain? Enggak, cuman ngobrol-ngobrol di bawah pohon gitu kan. Oh iya, enak ya, rindang ya. Sambil, iya kayaknya lagi banyak buahnya. Gitu kan. Ternyata apa? Lupa. Kalau habis makan buni, mulut nih kena birunya. Jadi bapak saya tahu kita habis nyolong. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Biar gua anak presiden asli, tapi gua nggak kayak gitu, tahu? Jokowi dilaporkan ke KPK. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebenarnya kalian itu maunya apa sih? Kemarin kalian memfitnah keluarga Pak Jokowi itu dengan fufu fafa dan akhirnya gagal. Lalu kalian fitnah lagi keluarga Pak Jokowi itu dengan cara OCC ARP dan itu gagal juga. Terus kalian fitnah lagi tentang pagar laut yang ada di Tangerang dan itu gagal juga. Nah, terus kok sekarang kalian ngelaporin ke KPK tapi tidak punya bukti? Kan aneh. Masa KPK-nya yang suruh nyari bukti sendiri? Kalau Anda membela rakyat Indonesia, seharusnya jangan cuman Pak Jokowi aja yang dilaporkan ke KPK, tapi juga junjunganmu nih yang selalu kelebihan bayar nih, harusnya dilaporin juga dong. Nih, terus nih kasus Hambalang nih, harusnya kalian laporin juga dong. Terus nih kasus penjualan aset negara, nah itu seharusnya juga kalian
laporin ke KPK. Bukan hanya Jokowi aja. Delogok. Berjuang untuk menyelamatkan bangsa, kami harap berkumpul. Terus kok jalan kaki? Berkumpul di depan gedung DPR tanggal 19 Maret. Nah, sampai kenapa kok jalan? Untuk menanam titik awal menimbangkan rezim yang sudah merusak bangsa ini, yaitu rezim Joko Widodo. Terus orang tua di depan gedung DPR, mari bergabung. Dan inilah titik awal perjuangan kita agar negara ini, bangsa ini bisa selamat. Sampai ini kok malah alur ngidul tuh omongannya. Karena ternyata bangsa ini tidak bisa diselamatkan lewat demokrasi, karena demokrasi dihancurkan oleh rezim Jokowi. Walah mas kok aku ya tanjur. Akhirnya ini sama ini sehat, ternyata sama ini pedot juga loh. Oke, selamat berjuang, selamatkan bangsa Indonesia. Boleh ngomong ketemu Jokowi, sampai pulang. Nah, sebelum pulang jenengan ikut sama saya rawat dulu. Biar nanti jenengan pulangnya benar-benar siap. Sekali lagi saya, Pak Purnomo, siap memberikan layanan gratis kepada semua saudara saya, sebangsa dan setanah air yang gagal atau belum beruntung. Pesan saya harus ikhlas, sabar, dan tetap semangat niat membangun bangsa Indonesia jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabang bayi. Jane kupingmu krungu apa ora? Kalau masjid wis muni. Lah aduh. Jumatan. Wis gerang barang kon Jumatan angel leram ya. Wop cek sapu ngene kok. Jumatan. Dong ora? Aku kira kau sudah jadi makanan cacing. Tua bangka kepala. Kau bersenang-senang di atas kemelaratan orang lain. Kembalikan barang-barang rampasan itu kepada yang berhak. Rupanya kau akan menggurung. Masih belum kapok dengan kampuan pukulanku. Percuma berilmu tinggi kalau sikapmu tidak terpuji. Membela orang asing, menindas bangsa sendiri. Tutup mulutmu. Bersiaplah menunggu kematian. Hasto diduga kasak-kusuk cari maklar atur pra-peradilan. Jan Faridz terpleset babak baru kasus suap PAW caleg PDIP Harun Masiku usai menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kini Jan Faridz bekas One Team Press ikut terbawa. Diduga karena membantu anak emas Ketum Megawati Soekarno Putri mencari maklar yang bisa menangkan pra-peradilan agar terlepas dari status tersangka KPK. Langkah KPK menggeledah rumah milik Jan Faridz pada hari Rabu 22 Januari 2025 malam mengejutkan publik. Giat ini memunculkan rumor bahwa Harun Masiku bersembunyi di tempat itu. Nyatanya tidak. Lalu apa sebab Jan Faridz terseret dalam pusaran kasus ini? Berdasarkan sumber politik yang menyebutkan sosok Jan Faridz berperan sebagai jembatan atau penghubung antara Hasto dengan sosok ex-Hakim Agung. Informasinya Jan Faridz sudah mengatur pertemuan dengan sosok tersebut untuk membicarakan soal bagaimana menyukseskan Hasto memenangkan pra-peradilan, menanggalkan status tersangka. Bila berhasil, mata narasi politisasi dan kriminalisasi yang selama ini digaungkan kubu Hasto bakal dianggap publik sebagai sebuah kebenaran. Pertemuan antara Jan Faridz dan sosok ex-Hakim Agung itu seharusnya terjadi di sebuah lapangan golf di Jakarta. Sayangnya sang mantan Hakim Agung itu urung hadir. Jika hadir, keduanya akan berakhir dalam operasi tangkap tangan, OTT, KPK sebab dalam pertemuan ini Jan Faridz diduga sudah membawa uang pelicin titipan Hasto. Disinyalir informasi ini bocor ke pihak ex-Hakim Agung sehingga membuatnya batal untuk hadir. KPK tak mau kehilangan momen, langsung melakukan penggeledahan pada malam harinya. Usai penggeledahan, tim penyidik membawa 3 koper dari rumah Jan Faridz. Para penyidik KPK keluar dari rumah Jan Faridz pada hari Kamis, 23 Januari 2025 pada pukul 1.05 WIB dini hari dengan membawa 2 koper berukuran sedang dan 1 koper berukuran kecil. Selain itu, para penyidik juga membawa barang bukti lain berupa 1 kardus dan 1 tas jinjing tote bag. Sumber yang sama mengatakan, dalam barang sitaan itu terdapat sejumlah dokumen untuk memenangkan pra-peradilan Hasto. Turut juga disita sejumlah uang pelicin titipan Hasto yang tak jadi diberikan ke sosok ex-Hakim Agung.
ketika dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Fitrah Roh Cahyanto tidak menampik atau membenarkan segala informasi tersebut. Yang jelas dia memastikan penggeledahan rumah milik Jan Faridz memang terkait peran Hasto di kasus Harun Masiku.